Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, banyak yang berharap HP murah keluaran terbaru dari itel, yaitu itel A50 itu dibanderol dengan harga kurang lebih 800.000. Tapi ternyata itu harganya kurang lebih sejuta, dan di harga segitu dengan spek yang dibawanya menurut saya kurang begitu menarik dan lebih mendingan HP ini. Kira-kira ini HP apa? Yuk lanjut kita buka aja. Oke, ini masih sama-sama dari itel, yaitu itel A70. Sebenarnya speknya itu ya hampir sama aja dengan itel A50, cuma ini resolusi kameranya lebih tinggi. Sebenarnya kalau mau nambah sedikit lagi, itu mendingan Infinix Smart 8 yang disitu udah pakai unit SoC T606, storage-nya udah bertipe UFS. Atau mau nambah sedikit lagi, itu ada itel P55 4G, disitu RAM-nya itu 8/128. Oke. Untuk tampilan boxnya seperti ini untuk yang versi ya RAM-nya ini aslinya 4 GB ya, dan storage-nya 64 GB. Itu ada yang versi 128 dan juga 256. Itu kalau nggak salah ada ya 256 GB. Dan untuk speknya, nah di bagian belakang sini itu ditulis yang cukup lengkap. Yang pada intinya itu ya sama aja dengan itel A50, sama-sama pakai unit SoC T603. Oke, ini langsung kita buka aja ya. Nah, di dalamnya yang pertama di sini ada si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Terus di sini ada buku panduan dan juga kartu garansi. Ini garansinya itu jadi satu dengan Tecno dan juga Infinix, yaitu Color Care. Dan ini masih dapat case. Dan ini tipenya itu soft ya. Warnanya itu hitam, ada motif buletan kayak gini ya. Ini terkesan kayak magnetic charging. Jadi case-nya ini cukup cakep ya, nggak polosan, transparan aja. Lanjut, ini ada kepala charger yang punya output 5 volt 2 ampere atau 10 watt. Terus di sini ada kabel USB yang jelas sudah Type C. Dan terakhir, ini ada SIM tray ejector. Oke, ini kita rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya itel A70. Nah, di bagian depan ini masih ada plastik yang menempel. Kita lepas, sek. Dan bagian back covernya seperti ini ya. Ini stiker emailnya juga kita lepas aja. Nah, untuk desain kameranya ini ala-ala iPhone ya, kamera boba. Memang keluarga dari Transcend Holdings, entah itu Infinix, Tecno ataupun itel. Untuk kelas entry level, semua desain kameranya tuh seperti ini. Bagus atau enggak? Ya kembali pada selera kalian masing-masing. Terus untuk bahan back covernya jelas di sini tuh dari plastik ya, framenya sama juga dari plastik. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power yang sekaligus juga menjadi sensor mediasi di jari. Terus di atasnya ada tombol pengatur volume. Di sisi atas ini polosan aja. Di sisi kiri ada slot SIM. Coba kita cek. Nah, di sini punya tipe triple slot ya, bukan hybrid, jadi bisa pasang dual SIM aktif plus micro SD, nggak mengalah salah satu. Lanjut di sisi bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang untuk mikrofon, port USB Type C, dan lubang untuk speaker. Di bagian belakang ada tulisan seperti ini, Ewson. Dan juga ini sebenarnya ada dua kamera, yang satunya ini LED flash. Ini ada dua ya LED flashnya. Dan di bagian depan dari bawaan ini sudah tertempel screen protector. Ada kamera depan, lubang untuk earpiece, dan sensor-sensor. Oke, lanjut kita nyalakan. Oke, balik lagi. Jadi seperti ini tampilan layar dari itel A70. Nah, di sini tuh model kamera depannya masih pakai water drop notch dengan ketebalan bezel yang masih dalam batas wajar untuk harga di kelasnya. Tapi dia itu bukan yang tebel-tebel banget. Terus untuk kualitas layar memang menggambarkan kalau memang ini HP murah, itu reproduksi warnanya kurang begitu tajam ya. Terus untuk karakter putihnya ini tuh agak ke biru-biruan. Dan juga kecerahan maksimalnya seperti kebanyakan dari HP itel kelas murah itu kurang begitu tinggi untuk maksimalnya. Mentoknya segini. Tapi balik lagi ke harga, hal seperti itu masih dalam batas wajar ya, dan nggak bisa berharap lebih. Oke, lanjut kita tes untuk performa sensor mediasi di jarinya yang ada di samping. Nah, di sini performanya memang bukan yang kategori cepat ya, tapi masih oke lah, masih berfungsi dengan baik. Setidaknya di sini tuh masih ada daripada nggak ada. Oke, kita cek di pengaturan ponsel saya.
Di sini pakai itel OS versi 13, versi Androidnya juga 13. Nah, ini yang beda dengan itel A50. Kalau itel A50 itu versi Androidnya udah 14. Kalau di itel A70 ini masih 13. Dan mustahil banget ya dapat naik versi Android ke 14. Ya nggak bisa berharap lebih lah. Terus untuk CPU-nya ini UniSoC T603, kamera depan 8 megapiksel, belakang 13 megapiksel. Kalau di itel A50 itu depan 5 megapiksel, sedangkan belakang itu 8 megapiksel. Terus untuk RAM 4 GB bisa ditambah dengan fitur virtual RAM itu sampai 8 GB. Tapi fitur seperti ini menurut saya nggak begitu guna ya, cuma gimmick aja. Nah, di sini tuh OS-nya pakai Go Edition ya. Jadi memang ada beberapa fitur yang dipangkas seperti di bagian ini fitur spesial itu nggak ada gestur-gestur, cuma seperti ini aja. Position memory dan juga ini dynamic bar. Dan juga di fitur multitasking itu nggak bisa pakai fitur layar belah. Coba masuk ke aplikasi YouTube ya. Nah, ini karena pakai Android Go Edition itu nggak ada fitur layar belah. Ya memang prosesor UniSoC T603 RAM 4 GB itu memang paling cocok dipakai Android Go Edition aja. Kalau dipakein standard edition itu bakal keberatan. Oke, kita cek di aplikasi yang sudah saya install. Oh ya, kita cek dulu di bagian pengaturan layar. Di sini tuh ada pengaturan kecerahan otomatis apa enggak. Jadi di sini tuh enggak ada ya. Jadi ngaturnya itu manual. Dan juga untuk refresh rate di sini tuh masih 60 Hz. Oke, lanjut kita cek di aplikasi yang sudah saya install. Ini sedikit aja device info HW. Untuk storage-nya di sini masih pakai MMC karena memang UniSoC T603 itu belum support UFS SoC. Ini dia UniSoC T603 dalam kurung ST9863. Karena memang konfigurasinya itu mirip-mirip, cuma clock speednya itu dinaikin. Kalau di ST9863 itu 1,6 GHz, kalau di T603 itu 1,8 GHz. Dan juga fabrikasi di ST9863 itu 28 nanometer. Sedangkan di T603 ini tuh udah 12 nanometer. GPU masih sama aja ya. Itu PowerVR Roju GE8322. Cuma itu clock speednya juga dinaikin. Naiknya berapa itu saya kurang begitu tahu ya. Terus untuk screen resolusinya 1612 x 720 atau SD+, refresh rate masih 60 Hz. Penyimpanan 4 GB RAM, untuk storage-nya itu 64 GB. Kamera tadi udah saya sebutin ya, belakang itu 13 megapiksel dan depan 8 megapiksel. Keterangan sensornya ini banyak banget. Yang jelas ini saya nggak tahu yang akurat itu yang mana. Baterainya itu 5000 mAh dan di sini belum support fast charging ya, cuma di 10 watt aja. Untuk WiFi kita coba nyalain WiFi. Nah, di sini untuk WiFi-nya ternyata belum support 5 GHz, cuma di 2,4 GHz. Sebenarnya UniSoC T603 itu support 5 GHz. Ya, di sini cuma dipangkas aja fitur seperti itu. Oke, kita cek di aplikasi sensor box kira-kira kelengkapan sensornya di sini tuh ada apa aja. Untuk sensor cahaya di sini nggak ada ya, makanya tadi di pengaturan kecerahan layar otomatis itu nggak ada. Cuma di sini malah ada sensor magnet dan juga sensor giro. Cuma ini tuh gironya giro software, bukan giro hardware. Kalau saya disuruh memilih daripada diadain sensor giro software, ini lebih mending diadain sensor cahaya aja ya. Oke, kita cek untuk skor AnTuTu UniSoC T603. Di sini dapat skor berapa di AnTuTu versi 10. Nah, skornya dapat segini ya. 150 ribuan. Memang itu skornya mirip-mirip dengan ST9863A. Ya, terpaut sedikit aja. Itu skor CPU 53 ribuan dan GPU 15 ribuan pakai AnTuTu 3D versi Lite. Dan dipakai di zaman sekarang memang ini cocoknya untuk penggunaan yang ringan aja ya. Lebih cocok sih buat orang tua atau yang baru pindah dari feature phone ke smartphone. Bukan untuk penggunaan berat apalagi untuk gaming. Ya untuk game itu mentok-mentoknya Mobile Legends itu pun dengan settingan rata kiri. Nanti kita coba aja untuk bermain game kira-kira masih cukup apa enggak. Terus untuk storage test di sini pakai MC 5.1 itu dapat skor di 7 ribuan. Untuk kecepatan baca dan tulis ya ini tuh masih dalam batas wajar ya untuk MC 5.1. Yang memang kerasa lambat ini adalah untuk kecepatan RAM-nya. Dapat segini. Terus untuk multi sentuh kira-kira di sini mendukung berapa titik sentuhan? Di sini mendukung hingga 5 titik sentuhan aja. Kemudian kita cek di bagian kamera belakang ini anggap aja cuma satu yaitu 13 megapiksel. Yang satunya ini cuma hiasan aja. Terus untuk depannya ini 8 megapiksel. Ya untuk depan
di kondisi seperti ini memang hasilnya ya nggak bisa berharap lebih ya. Ini cukup buat video callan aja. Untuk hasil di outdoor nanti kita tes aja. Untuk perekaman video, kamera belakang ini mentok di Full HD ya, Full HD 30 fps, dan depan ya ini sama aja ya di Full HD 30 fps. Menu lainnya ada foto, potret, cahaya rendah, pro, dan lainnya seperti ini, simpel aja. Nah, untuk hasil foto dan videonya kalian langsung bisa cek aja ya sebagai berikut. Oke, seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera belakang Itel A70 resolusi Full HD 30 fps. Ya, untuk kualitasnya memang kurang begitu oke ya. Ini kondisinya juga lagi mendung sih. Ini adalah salah satu tempat wisata di Kabupaten Blitar, itu perkebunan teh Sirah Kencong. Sayangnya ya ini lagi mendung aja. Sedangkan ini untuk hasil perekaman video dari kamera depannya, resolusinya itu sama, Full HD 30 fps. Untuk kualitasnya ya memang apa adanya ya, ini memang cocoknya buat video callan aja. Oke, ini kita coba mainin game Honor of Kings. Kira-kira performa Union SoC T603 ini tuh gimana? Setidaknya masih ngangkat apa enggak? Untuk pengaturan grafis secara default dapat seperti ini. Itu rata kiri resolusi. Pokoknya rata kiri semua lah. Kualitas grafis di nomor 1. Ini kita coba naikin di FPS tinggi alias 60, lainnya ya rata kiri. Nggak usah maksa lah. Untuk aliasing di sini belum support ya. Untuk GPU Power VR sama seperti kebanyakan GPU Adreno di Snapdragon, itu nggak support anti aliasing. Kalau Mali di MediaTek itu support anti aliasing. Oke, langsung kita mainin aja di mode normal. Nah, ini awal-awalan masih sepi ya. Di sini tuh masih dapat di angka 60 fps ya, kurang lebih. Tapi kita lihat aja nanti pas slide game, pas lagi rame itu dapat berapa fps. Ya memang untuk game ini itu saya rasa lebih ringan dibanding Mobile Legends. Union SoC T603 itu kalau Mobile Legends, aduh malah nabrak. Cuma dapat 40 fps saja itu susah banget. Ini harus tuh modiar aku we. Kejar. Ya ini masih dapat sekitar 50 fps ke atas ya. Masih cukup lah, masih cukup. Kabur dulu. Recall dulu ya. Isi HP. Ini ngeselin sih. Dapat lagi. Nanti untuk FPS rata-ratanya saya perlihatkan ya, itu dapat berapa FPS. Yuk bawah. Dapat lagi. Ini ultinya udah keluar. Yuk serang tengah. Iya. Ini dapat lagi. Awas ditarik sama si masih bisa kabur. Double kill. Yuk tabrak lagi tuh si MM musuh. Di sini yang kurang enak, kurang licin aja ya, karena screen protector bawaannya yang memang kerasa kesel banget. Aduh. Kalau untuk responsivitas layarnya sih udah
enak lah, termasuk enak. Dapat lagi. Balik dulu dah ya. Ini kita tabrak yang bawah. Tuh. Duit 6.000. Ya ini paling kaya ya. Memang yang kurang enak cuma screen protector bawahnya. Itu kita swipe-swipe kerasa keset. Wajib kalau pengen enak itu dipasangin tempered glass yang punya kualitas bagus biar lebih licin. Kita tabrak yang atas si MM-nya. Dapat lagi cuy. Udah kebanyakan kill nih, 12. Yuk kita tabrak yang tengah aja dah. Mumpung cukup banyak nih. Tas stun. Aduh. Ini turun sampai sekitar 45 fps ya. Masih cukup playable lah. Dan untuk suhu ini main selama 10 menit, sekitar 10 menit. Itu bukan yang panas ya. Setidaknya itu nggak sepanas dibanding unit SoC SC9863A yang di situ fabrikasinya 28 nanometer. Konfigurasinya di sini tuh mirip-mirip. Kalau di sini 12 nanometer. Oke, ini masih sekitar 37 derajat aja. Ya sebenarnya wajar sih karena memang pengaturannya itu rata kiri. Kita tabrak nih yang tengah, mau kabur kemana kau? Tuh. Dia itu flicker. Dapat lagi. Bantu bawa aja dah ya. Kita tabrak. Stun. Dapet. Oh ternyata asis. Ya ini untuk game Honor of Kings 60 fps masih enak ya. Maksudnya itu pengaturannya. Kalau fps rata-rata nanti saya perlihatkan untuk rata-ratanya. Ya setidaknya itu masih ngangkat lah di 60 fps. Kita bantai-bantai. Kondisi kayak gini tuh dapat fps sekitar 50 ya tadi tuh. Easy banget nih. Ini pas rame banget sekitar 40-an fps, 43. Udah kill 19 nih. Kill 19. Awas. Oh, ternyata masih bisa kill cuy. Ini jadiin kalau di Mobile Legends itu immortality, kalau di sini nah ini apa ini namanya, pokoknya itulah. Kita stun, nggak mau pulang kau. Ini rame late game. Nah tuh FPS sekitar kurang lebih 40 ya guys. Masih enak lah, masih playable. Ini minionnya lama banget sih itu yang belakang. Dah enak aja dah, lamaan ya. Dah menang, yang pasti ini MVP, kebanyakan kill sih. Kita ukur untuk suhunya ya, main sekitar 14 menit. Nah, di sini nggak panas ya,
masih sekitar 37. Oh, ini bagian kamera nyentuh di 40 fps. Bagian lain sekitar 37 ya, 37. Oke, di sini dapat fps rata-rata 53 fps. Kalian bisa cek sendiri untuk grafik fps-nya. Ya, di sini masih sering dapat ya di atas 50 fps, cuma pas lagi war itu turun, tapi turunnya nggak begitu parah kok. Ini masih sering dapat di 45 fps ke atas. Oke, itu aja. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.